Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV semua. Alhamdulillah tadi habis diajari cara menggunakan perangkat yang kita miliki untuk kita bisa bikin video ya secara mandiri. Ternyata mudah. Nah, ini sudah ada beberapa alat yang saya miliki dengan harga yang cukup terjangkau ya, sangat murah sekali, dan kita bisa menghasilkan video sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, pada kali ini kebetulan kita masih dalam situasi corona ya, kita pakai masker, kita jaga kesehatan, dan kita juga berada di luar sambil bermain-main bersama anak saya ini. Kita bisa membuat video yang mudah bagi kita untuk bisa kita bagikan kepada rekan-rekan yang lain. Nah, kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang masalah fotografi. Kebetulan ini semacam bukan hobi ya, tapi hal yang menarik, untuk suatu hal yang menarik yang pernah saya geluti, meskipun dulunya hampir sama sekali tidak tertarik dengan apa yang namanya fotografi itu sendiri. Motret itu nggak ada dalam lintasan. Baru di awal-awal tahun di 2011 itu kepikiran untuk motret apa toh yang asik, apa toh menikmatinya seperti apa, baru kepikiran ke arah sana. Nah, ternyata ketika kita mencoba mendalami lebih singkat, satu yang menarik bagi saya, di luar hal-hal teknis maupun kalau kita belajar foto, kadang-kadang kita dibenturkan kameranya yang mahal, jenis kamera apa, pakai apa. Ternyata ada satu filosofi yang coba ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, yaitu kaitannya dengan masalah keyakinan kita juga, keyakinan kita, dan sisi-sisi yang hampir tidak ada hubungannya masalah teknis kaitannya dengan masalah fotografi. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan di sini yang motivasi saya untuk senantiasa bergelut di dalam dunia fotografi ini, meskipun hanya sebagai hobiis, sebagai hobi, bukan suatu hal yang profesional yang saya lakukan. Yang pertama, ketika kita motret, ngambil gambar, apalagi dengan kemudahan-kemudahan yang kita miliki sekarang, dengan smartphone kita sudah bisa, kita bisa untuk merenungi apa yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada kita. Itu yang pertama itu loh. Dengan gambar yang kita ambil, dengan hasil yang kita ambil, kita bisa belajar dari alam ini, kita bisa belajar dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah, kita belajar dari apa-apa yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita menjadi lebih meningkat rasa syukurnya. Ternyata luar biasa itu loh, luar biasa ciptaan Tuhan ini itu loh. Dan itulah yang wajib kita syukuri dari hasil apa yang saya ambil dari kamera tersebut itu loh. Ketika kita hunting atau kita mengambil gambar dalam situasi apapun, baik di alam, kita di pasar, kita di jalanan, kita di rumah, genre foto apapun, kita bisa mengambil sisi positifnya di situ. Ternyata ciptaan Tuhan ini luar biasa, dan kita wajib untuk mensyukurinya. Diciptakannya berbagai macam keanekaragaman yang ada, sosial maupun alam ini, tentu saja itu memberikan semacam keberkahan kepada kita sendiri. Kita banyak belajar di sana. Contohnya ketika kita belajar tentang kita street ya, kita foto di pasar, realitas sosial yang ada, realitas kemanusiaan yang ada, luar biasa kita mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Yang suka motret landscape juga sama, kita bisa mengambil banyak hikmah dari sana. Itu yang pertama dari sisi keyakinan, sisi kalau mungkin karena aku bahasa Islam, sisi-sisi yang mengarah pada ruhiyah atau akidah saya itu. Yang kedua adalah kebetulan dari sisi kesehatan. Nah, ini penting untuk motivasi kalian, apalagi dalam situasi wabah corona ini, kesehatan menjadi yang pertama. Dengan motret menjadikan kita itu menjadi sehat. Karena apa? Karena motret misalnya sederhana ya, kita ingin motret landscape tentang sunrise misalnya ya, sunrise, kita harus bangun pagi. Nggak mungkin kita sunrise terus jam 8. Sunrise misalnya lokasinya di Klaten, kita berada di Jogja, otomatis kita harus berangkat dari sini sebelum subuh untuk dapat sunrise itu loh. Otomatis kita harus bangun pagi, kita bersehat.
mendapatkan udara yang bersih, kita harus ke sana, disiplin waktu dan segala macamnya. Kedua, ketika kita mungkin motret HI atau jurnalis juga sama, badan kita sehat karena apa? Mungkin kadang-kadang kita motret itu harus lari-lari ketika harus mengejar momen itu loh. Momen sunrise juga kita mungkin kadang-kadang harus lari karena spotnya ketutup atau kita harus bekerjaan dengan waktu dan segala macamnya. Nah, otomatis membutuhkan kondisi badan yang sehat, mengharuskan kita juga harus sehat. Itu salah satunya yang motivasi saya kenapa menekuni motret. Jadi bukan hanya untuk menghasilkan uang misalnya kalau kita profesional, tapi memang banyak manfaat di sana sekali itu loh ketika kita belajar dari sisi foto itu sendiri. Apalagi ya sekali lagi ditekankan, sekarang mengambil gambar itu semakin dimudahkan dengan perangkat yang kita miliki. Smartphone sudah sangat mumpuni untuk kita belajar foto tersebut. Baru 2 hal yang ingin saya share kepada rekan-rekan, dan masih banyak hal lain yang motivasi saya, dan mungkin nanti rekan-rekan punya bermacam-macam alasan untuk bisa mengambil gambar. Tapi intinya kita pertama kali ingin foto, kita harus tahu motivasi kita dulu itu mau apa itu loh. Baru kita akan menentukan langkah-langkah berikutnya, mau pakai HP kayak, mau pakai kamera profesional kayak, kita ambil genre foto apa kayak, itu nanti passion kita yang akan menentukan berikutnya. Motivasi ini yang penting kadang-kadang, karena ada yang kebanyakan kita udah semangat di awal, udah beli peralatan banyak, tapi kita nggak istiqomah karena ya tadi ya, hanya cuma kesenangan sesaat itu loh, tidak ada sesuatu yang mendasari kita untuk memotret itu sendiri. Nah, ketika ada suatu semacam ideologi yang menjadikan kita untuk semangat untuk mengambil gambar, itulah yang nanti akan mempertahankan keistiqomahan kita, kelanjutan kita untuk senantiasa menekuni satu hobi yang menarik ini. Mungkin bisa rekan-rekan semua rasakan sendiri, bisa rekan-rekan semua praktekkan sendiri, dan bisa rekan-rekan semua rasakan manfaatnya sendiri. Cukup sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Kita bisa berlanjut di video-video berikutnya.